Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa lagi bersama Mas Bro ya, yang penuh dengan ketawa ketiwi, penuh dengan kegembiraan, dengan strategi bermain kripto supaya kita nggak dimakan terus uang kita sama setan-setan. Belum apa-apa ya, supaya kita nggak sangkut melulu, yang ada pada nangis pada sangkut. Bagaimana ini, kapan cuannya, yang ada sangkut melulu ya. Saya juga di sini agak bingung ini, yang namanya merubah mindset Anda itu seperti apa. Anda terlalu banyak diracuni, jadi mindsetnya itu harus dirubah benar. Pola pikirnya di dalam main kripto itu harus dirubah bener ya. Ini mumpung masih ada kesempatan Mas Bro ngobrol-ngobrol ya, karena ini channel baru juga, saya memberikan pondasi dasar tentang bermain kripto kepada Anda ya, merubah mindset Anda, pola pikir Anda supaya betul, supaya lurus. Nanti kalau sudah menjelang bull market ataupun habis bull market, mungkin Mas Bro sudah tingkat lanjut ke technical analysis ataupun main down ataupun main up ya. Waktunya habis kalau untuk double aja, kita harus cari cuan harian ya. Kita harus jeli dan akan mengintai koin-koin mana yang bisa untuk scalping ataupun swing. Ini Anda mindsetnya kayaknya masih kebanyakan masih susah ya untuk merubahnya. Jadi saya katakan bola Bali ya, saya katakan bola Bali dari bahasa apa ya, bolak balik ya, kalau orang Indonesia bolak balik, kalau Jawa ya biasa bola Bali itu ya. Itu harusnya begini bro ya, harusnya kita itu sudah mulai berpandangan yang yang jujur ya, yang benar, yang waras. Bukan gila, maaf, bukan Anda yang gila Mas Bro kali ya. Jadi BTC ini yang memang nomor satu naik turunnya harga itu semua ngikut BTC. Yang namanya BTC itu induknya. Yang kedua, yang sudah punya project yang kuat itu ya ETH, banyak sekali ya, layer 2 yang berdiri di ETH pun sukses. Kemudian BNB, XRP, Cardano, Polygon, itu aja itu yang dimainkan lebih dulu bro, pada awal-awal. Nanti pas bull market itu yang lain itu nanti-nantian. Dan ini project-project yang sudah jelas akan bertahan lama. Ini kalau mindset Anda saya harus ajari terus bagaimana ke depannya. Kalau Anda berpikiran koin micin melulu, ini masalahnya Anda cuan berapa persen di koin micin, malah kebanyakan Anda sanggutnya. Tapi ketika di top 10 sebetulnya juga sama marginnya, nggak ada yang berbeda gitu loh bro ya. Ini kan sekarang yang bertahan kan SRP, Cardano, yang lain makin ngusep. Lihat histori yang lain makin ngusep, ini enggak, market capnya juga masih gede. Kurang apa saya penjelasan di sini, yang saya mengalami sendiri ketika bull market di tahun 2021 juga itu dulu bro yang ngebull. Kalau yang lain itu kan proyek-proyek pam-paman, kalau proyeknya bagus berjalan lama, kalau nggak hanya sebentar Anda mau apa gitu begitu. Masalahnya yang project-project baru itu kebanyakan orang pada FOMO ya. Setelah FOMO nggak ada investor yang masuk lagi, ya habislah masa tenornya koin itu. Itu Anda harus tahu dan paham ya, saya ajari di sini ya. Yang namanya kripto itu ada pola tenornya dan ada masa redupnya. Karena yang tiap hari itu bermunculan koin micin maupun yang nggak micin, koin-koin seperti yang bagus-bagus kayak Sui, kayak Arbitrum, itu akan bermunculan terus ya, akan bersaing di situ. Jadi kalau Anda ngambil koin yang betul-betul nggak kuat ya Anda kacau. Apalagi yang umpamanya token game lagi kenceng ya, hanya semasa waktu game itu lagi rame, lagi dipam ya itu game belum lagi. Ketika waktu tahun 2021 apa yang lagi rame, metaverse, ya itu tinggi koin-koin itu. Habis itu sekarang sudah redup ya. Ini saya ngajari betul-betul. Apalagi contohnya ketika koin game lagi rame ya itu rame koin game, tapi sekarang masanya sudah melepem. Apa contohnya Mas Bro? Asia Infinity ya, koin game, tambah lagi itu yang namanya mana ya,
banyak sekali. Makanya kayak kemarin apa yang lagi dimainkan, umpamanya kemarin apa itu Gala, Vigala, ya sekarang sudah redup lagi ya. Yang kuat itu yang punya blockchain dengan ya yang kuat, maksudnya nggak mudah ditembus sama hacker dan dikembangkan terus, itu ya Cardano, XRP, ya Polygon, ETH, itu sampai kapanpun itu akan tetap berjaya ya. Dan itu pun kenaikannya wajar ketika next bulan ke depan itu kadang-kadang 4 kali lipat, 5 kali lipat, minimnya itu 3 kali lipat. Itu kan sudah lumayan daripada kita sangkut melulu. Ya memang ada yang cuannya besar tapi risikonya gila lagi. Contohnya Mas Bro, selalu ada Mas Bro, nggak ada yang ada ya. Coba ketika dulu waktu Solana lagi rame-ramenya paus pada masuk ke situ, gila harganya sampai 3,5 juta. Sekarang kemarin sampai 100.000. Apa artinya? Risikonya besar. Kalau yang mau cuan tinggi risikonya besar. Tapi kalau di XRP, Cardano, BNB, ETH itu ketika bear market itu jatuhnya nggak ngungsep banget. Bisa dikatakan umpamanya ini ya ETH umpamanya waktu bull market tahun 2021 itu ya kenaikannya sampai 60 juta. Kemarin waktu blongsor masih 20-an juta, artinya hanya kena 30%. BNB umpamanya waktu pada longsor kemarin sampai harganya 2 juta, bull market kemarin berapa sampai 12 juta, artinya masih ada 20%. Ya SRP kemarin bull market berapa, sekarang berapa, masih ada 20%. Tapi ketika token-token micin kayak Raca itu penurunannya itu sampai 99% bro. Kita uang tinggal 1%, mau apa mengharapkan ke ATH nya lagi, udah putus asa kita gitu loh. Kalau naik 2, 3 kali, 4 kali lipat itu masih mungkin, tapi kalau sampai kenaikannya ratusan kali lipat itu kan hal mustahil. Makanya saya pikir pola mindset Anda itu tolonglah diperbaiki ya. Saya kasihan betul sama yang sangkut-sangkut, yang terlalu menghayal ataupun halu ya. Padahal yang namanya uang carinya susah, pada jual kambing jual ayam ya untuk beli token micin, yang mengharapkan jual ayam jual kambing jadi kerbau, nggak taunya malah jadi cacing. Itu kan bikin ketawa Mas Bro. Anda diketawain paus-paus dianggap ada nih orang bodoh banget ya orang Indonesia ya, dikasih tahu koin-koin yang bagus kok nggak mau. Itu yang bilang mereka, bukan saya ya. Ini saya hanya menyampaikan aja. Kemarin saya pergi ke luar negeri katanya begitu orang-orang Indonesia kalau dikasih koin micin pada seneng sekali ya. Jadi mereka itu ketika apa memancing-mancing Anda dengan modal ratusan juta, nanti dia menghasilkan miliaran, itu memang betul adanya. Itu memang betul adanya. Wong sudah di luar negeri itu udah terkenal, nah modal aja sekian dolar kasihkan tutorial nanti juga dikebul-kebulkan di Indonesia. Indonesia kan negaranya luas, terpancing sekali kalau dikibulin di Bitcoin dengan jutawan makanya makanya ya saya ini ngobrol dulu ya, sudah ya, cukuplah. Saya ngobrol terus juga capek ya kalau dikasih tahu ya mindsetnya untuk merubah, tapi pikirannya ke token micin yang katanya jutaan persen, tapi kan hanya 1% nggak imbang. Coba ya yang namanya keberhasilan 1% dibanding dengan kegagalan 99%, masa Anda milih yang keberhasilan 1%? Kalau saya yang namanya fiktif aja masih mikir-mikir bro, apalagi yang apa namanya ketimpangannya jauh sekali 1% sama 99% itu kan gimana ya, saya mikirnya kan seperti itu. Sekarang Anda gini aja lah yang gampang ya, saya kasih tahu ya, yang gampang aja, 2 pilihan ini untuk Anda, 2 pilihan, enggak 10 pilihan, enggak 30 pilihan,
dua pilihan aja Anda belum tentu jadi pemenang. Apa Mas Bro? Coba Anda masuk di down, masuk di up, masuk down, masuk up, itu kan hanya dua pilihan. Itu pun Anda banyak kebantingnya ya, banyak lossnya, apalagi yang diputar-putar kayak dadu putar, angka umpamanya 1 sampai 100 ya. Ini bodohnya aja kalau susah diajarin mindsetnya. Sekarang angka sampai 100 kita putar ya, Anda hanya berhak milih satu. Bisa nggak Anda? Itu kan namanya kita sudah nggak ada harapan, kecuali yang namanya itu dadu putar, itu roulette aja yang angkanya 12 diputar, Anda menebak satu aja susahnya minta ampun. Apalagi token micin itu ibaratnya perbandingannya itu dadu putar yang angkanya 100, Anda suruh milih satu. Bisa nggak Anda? Itu kan jelas udah gagal ya. Makanya saya kasih pemikiran untuk Anda, mending pilih ya ETH, BNB, SRP. Jangan khawatir, itu ETH itu kenaikan 3 kali lipat, nggak usah serakah ya. 3 kali lipat itu sampai 60 juta lebih ketika next bulan, apalagi BNB 5 kali lipat, SRP sama. Yang lain-lain itu ya, ini saya kasih penjelasan yang lebih paham sama Anda ya. Ketika Anda salah masuk ya, beli di pucuk ataupun di tengah ya, koin-koin yang saya sebutkan tadi, ketika Anda loss, Anda gagal, umpamanya orang pemula nggak tahu cara masuknya di mana, pas ada uang Anda beli di atas, pas nggak harga di bawah, mungkin Anda nggak punya uang. Kalau Anda nanti di next bulan yang akan datang gagal, Anda masih bisa nunggu di next bulan berikutnya, uang akan kembali, bahkan akan berlipat-lipat. Itu yang pemahaman kadang orang pada nggak tahu. Cobalah taruh ini ya, saya tak beli koin Titan ya, kemarin kan ada yang ngomong Titan ya, ada Titan, ada yang lain-lain ya. Kita itu pas itu salah masuk, umpamanya beli koin-koin yang projectnya nggak bagus ya, yang fundamentalnya kurang bagus, kita masuk di situ. Begitu next bulan, ternyata koin itu makin meredup, makin sepi, makin nggak laku, ditinggalkan investor. Yang ada Anda nungguin apa pas next bulan itu nggak akan uang Anda kembali. Tapi kalau yang XRP, Cardano, ETH itu ya, Anda gagal, salah masuk, Anda tinggal nunggu aja. Sampai kapanpun itu harganya akan naik terus bro ya. Yang namanya ETH itu dipakai layernya luar biasa, layer 2 nya aja dipakai dari ETH nya sendiri ya. Blockchainnya yang berdiri di ETH langsung pun banyak. Investor paus itu cari yang aman, semua uangnya berada di situ. Selanjutnya di BNB yang punya Binance kuat, apalagi Binance itu menguasai sekitar 80 atau 60% dari pasar dunia di kripto. Itu kan edan-edanan. Anda ngapain untuk pilih koin-koin yang lain? Cardano sih bro nggak punya exchange kayak Binance lain. Cardano itu kan berdiri, itu kan Charles Hoskinson itu kan memang keluar dari Cardano, dan dia orang cerdas yang jujur, orang yang sukses, pendiri Cardano yang keluar. Dia membuat blockchain sendiri ya, yang dikatakan dulu menyaingi daripada ETH. Makanya dulu musuhnya banyak, fatwanya banyak, digoyang sana sini. Yang nggak cocok dengan Cardano itu ya benci sekali sama Cardano. Yang namanya bersaing seperti apa sih, kayak kemarin si Crypto ya, FTX sama Binance itu seperti itu. Cuma memang Cardano itu kuat, makanya sampai sekarang bisa berdiri lancar. Sekarang masuk di top 6, paham ya? Top 1-nya kan BTC, 2 ETH ya, 4-nya BNB ya, 5-nya XRP, 6-nya Cardano. Nah kalau Dogecoin saya nggak menyarankan. Hidup mati Anda, dompet Anda ini bukan berdasarkan proyek, tapi ini berdasarkan daripada belas kasihan Elon Musk. Anda mau
Ya kayak koin-koin kemarin itu kan saya curiga itu kan koin komunitasnya grupnya dia kayak PP ya, kayak apa Floki. Kalau Anda masuk ke Polygon masih mending, dia ya bertengger di jaringan yang kuat yaitu di ETH. Kalau Solana berdiri sendiri memang juga banyak pausnya, ini juga termasuk pesaing daripada Matic. Kemarin harganya di POM sampai 3 juta lebih, tapi kan nggak bisa untuk investasi jangka panjang. Ketika naik tinggi Anda harus menjual, harus Anda mantau terus, waspada terus. Ketika Solana udah apa ada kenaikan tinggi Anda nggak TP, serakah pinginnya nantilah biar berkali-kali lipat, nggak taunya dibanting harganya karena ini permainan seperti itu ya. Polkadot itu biar Anda paham, biar Anda tahu ya, untuk Polkadot ini ya blockchainnya itu memang untuk saling menghubungkan blockchain yang lain itu dengan apa teknologi dari Polkadot ini. Makanya Polkadot ini tetap dibutuhkan, rame, pakai terus sampai kapanpun. Makanya saya sarankan ya top 10 sampai 20 di situ ya. Kalau Anda yang ngerti, Anda yang paham. Tapi yang mindsetnya token micin aja ya, Mas Bro juga token micin beli, tapi kan kalau itu saya main scalpingan, paling saya simpan sedikit aja yang untuk masa depan barangkali itu naik. Kalau enggak ya Mas Bro nggak masalah, yang penting udah scalpingan dapat tipis-tipis kayak Rock Mini yang tipis pis itu ya. Gimana itu? Aduh, ngelantur lagi. Aptos ini saya jamin Anda umpamanya sekarang Aptos tuh harganya berapa? Cuma 137. Nanti berapa harganya? 1 juta, 2 juta next bulan. Hal yang masuk akal itu loh ya, mending pilih kayak gitu. Kemarin ngomong apa? Saya kasih tahu yang bagus. Suwi Anda udah kena susu sama paus, sekarang longsor ya jelas masuk Albitrumnya dong, yang sudah jelas punya siapa. Walaupun sekarang turun, ini nanti ditunggu sampai next bulan pasti akan naik karena ini memang terpakai, utilitasnya memang ada. Sekarang yang berdiri di jaringan Arbitrum tiap hari koin-koin micin berhamburan, tiap hari sampai 50-100 ada ya, paham ya. Itu aja ya, saya rasanya itu aja untuk penjelasan yang sudah terlalu banyak energi muncrat ini. Anda belum tentu masuk, Anda inginnya yang koin-koin micin ya. Nanti kalau saya bahas khusus koin micin, Anda ke depannya jadi gila semua, habis-habisan banda Anda gimana? Mas Bro aja dulu banyak kehilangan mabok di koin micin, makanya kan banyak menghayal dulu. Sekarang saya bikin tutorial ini sebetulnya untuk bentengi mereka yang orang baru yang nggak tahu kripto, tiba-tiba ya dicekoki sama yang ngebul itu, nanti kasihan dia belum tahu posisi beli di mana, jual di mana, ini proyek apa-apaan, meme-memean, lalu apa ini project betul enggak. Itu kan di situ yang namanya scammer ini, yang betul satu, yang scammer namanya ribuan. Anda gimana cara memilihnya, kan repot ya. Ini gak bisa, ini Anda masuk di Asia Infinity ketika harganya sampai juta per juta Anda kaya. Konfluk CVX ya udah jelas ini harganya juga murah. Mas Bro beli BTC kan harganya sudah mahal. Itu omong kosong, alasan Anda aja. Ini ada di konfluk ini. Kenfluk ini bisa masuk di situ. Ini kan masih di bawah namanya top top 100 ya. Yang kemarin ada komen yang minta dibahas daripada Titan. Itu kan Titan udah lama banget, itu waktu itu saya main di Indodax itu ya. Ini sekarang udah 1048 ya, rankingnya Bro, sudah 1048. Emang tergeser sudah ya. Nah kalau Anda masuk ya yang namanya KuCoin ya, Lbank yang sudah jelas ya, nggak mungkin ini harganya nggak naik ya. Lbank bisa masuk yang sudah jelas seperti itu. Anda milihnya koin-koin siluman. Koin-koin siluman ya,
Anda dipermainkan naik turun gitu. Ketika Anda turun Anda bingung, ketika naik Anda serakah lah kurang banyak, nanti barangkali apa namanya PP jadi 100.000 nggak taunya Anda baru masuk sudah jengking ke bawah lagi ya. Pas di bawah lagi ini dimainkan lagi, diangkat lagi dikit ya, nanti diangkat lagi Anda masuk aja, pasti ini nanti jadi 100 perak, bantingan kedua lagi kejebak lagi. Itu namanya kayak keledai ya, kita jatuh di lubang yang sama. Yang namanya apa kesuksesan orang yang di kripto itu nggak bisa ditiru. Kalau tetangga Anda kaya, saya tak nirulah, tetangga Anda kaya gampang niru, nggak bisa ditiru. Orang cilaka bejo itu nggak bisa ditiru ya, bisa ditiru dengan menggunakan ilmunya, dipelajari. Anda kaya di kripto bisa, nggak ada hal yang mustahil. Yang penting itu dipelajari yang betul-betul ya. Ini mumpung Mas Bro masih mau apa namanya ngoceh lihat market yang kayak gini, tapi nanti kalau sudah sorong atas sorong bawah, sudah mulai scalpingan rame di saat menjelang bull market sampai bull market mungkin dari tahun 2024 sampai tahun 2025 ya, Mas Bro mau cari cuan dulu ya, mungkin videonya tinggalin dulu ya dong lah, kayak gini terus yang andanya nggak mau ngerti dikasih tahu ya. Ini kan kalau mindset Anda sudah tahu, sudah ngerti, sudah pinter, kita mau berscalping kayak kemarin kan beli saja penurunan, saya sudah tahu bottomnya, yang bottom sekali itu di 28, ternyata masih di 31 sudah mantul, dan posisinya atasnya di dalam indikator itu udah kelihatan ya di 4139. Saya sikat aja, ternyata betul turun lagi, saya serok lagi di bawah lagi. Ini tinggal nunggu naik untuk cuan seperti itu. Kok indikator digunakan Mas Bro untuk begitu? Yang namanya itu kan untuk mewakili paus-paus, trader-trader, psikologi orang seluruh dunia itu menggunakan itu. Jadi ibaratnya itu udah kebiasaan. Ini jelasinya agak susah lagi nih. Contohnya ginilah, kemarin kan lebaran, tradisinya apa? Kalau lebaran ketupat ya, setiap lebaran ada ketupat, ada lontong, kupat kapet itu. Dari situ paham nggak? Kalau dari situ nggak paham, gimana lagi saya untuk menjelaskannya? Harus saya pakai bahasa robot, kecok topat gitu. Jadinya kan gila sendiri nih saya. Udahlah ya, cukup aja ya obrolan saya. Yang penting Anda terhibur, supaya Anda nggak tegang ya, supaya Anda nggak apa namanya terburu-buru. Agar Anda nggak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tetap waspada ya, supaya cuan. Psikis mental Anda harus diatur yang betul. Money management, belajarlah fundamental, belajarlah technical analysis di dalam kripto, memang harus begitu ya. Mas Bro banyak kesalahan, mohon maaf ya. Yang namanya Mas Bro nggak sempurna, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baiknya bisa Anda ambil, yang buruknya Anda buang aja, tendang jauh ke langit ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.